Khususnya menjelang 5-6 hari terakhir di mana kami merekam ada beberapa teman-teman non ASN yang memenuhi persyaratan tetapi belum daftar. Jadi izin kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua 5-6 hari pada forum ini di mana khususnya terutama untuk yang menindaklanjuti PR-PR yang mungkin harus kita komunikasikan. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita bersyukur bahwa untuk proses penataan non ASN Jawa Barat sudah bisa kemarin diikuti oleh baik itu untuk proses CPNS maupun di yang tahap 1 dan berjalan dengan lancar. Jadi hari ini bahkan untuk beberapa proses lanjutan dan kita sedang mempersiapkan pendaftaran dan lanjutan dari untuk yang tahap 2. Nah, sebelum kami sampaikan informasi progres khususnya untuk penataan non ASN yang diakomodasi melalui proses gelombang pertama P3K dan gelombang kedua P3K, kami ingin menyampaikan informasi mengenai angka formasi yang kemarin dapat pertanyaan banyak di medsos khususnya, ada juga yang langsung ke kami. Bapak Ibu, perkenankan saya menyampaikan, oh ya izin saya Billy Kelesan, saya Sumasna Bapak Ibu, Kepala BKD Jawa Barat. Hari ini dengan teman-teman hadir di forum, khususnya di BKD, teman-teman dari BKD untuk interaktif mengkomunikasikan PR-PR yang harus kita tindak lanjuti hari ini. Nah, Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan kronologis ketika kita mendapat persetujuan formasi baik itu CPNS maupun P3K. Jadi ini dimulai tanggal 14 November 2023, Bapak Ibu, kita melakukan DES menindaklanjuti Kepmenpan nomor 41 2018. Nah, DES ini dilaksanakan atau diprakarsai oleh teman-teman dari Biro Organisasi dengan perangkat daerah untuk memastikan kebutuhan real ASN di tahun 2024. Ditindaklanjuti dengan DES pengadaan. 24 Januari kita melakukan DES Biro Organisasi menindaklanjuti surat Menpan RB nomor B3340 dan seterusnya. Terus dilanjutkan dengan setelah DES itu dilanjutkan dengan pengusulan formasi. Nah, pengusulan formasi di protap yang ada di penetapan formasi. Nah, semuanya kita penuhi dan dilanjutkan dengan DES ketika ada penyesuaian nomenklatur menyesuaikan dengan Kepmenpan 11 2024. Dan selanjutnya penetapan jumlah formasi ini disampaikan oleh Kemenpan dalam bentuk jumlah. Jadi jumlah untuk CPNS berapa, P3K berapa. Tanggal 14 Maret 2020. Nah, ini dilanjut dengan slide berikut, Pak. 15 Maret input peta jabatan Anjab ABK. Jadi proses panjang yang sudah dilakukan oleh teman-teman Biro Organisasi dan perangkat daerah ini dilanjutkan dengan penginputan peta jabatan pada SIASN, aplikasi perencanaan di SIASN. 25 Maret 2024 sosialisasi Kepmenpan 173 tentang yang berkaitan dengan nomenklatur baru. Jadi tadi Kepmenpan 11, sekarang Kepmenpan 173. Dan kami melakukan perincian formasi untuk penyampaian finalisasi sesuai dengan jumlah yang kuota ditetapkan oleh Kepmenpan, oleh Menpan. Yang berikutnya coaching klinik 13 sampai 16 Mei 2024 pelaksanaan coaching klinik dari Kemenpan untuk verifikasi rincian formasi CASN. Yang berikutnya ini Bapak Ibu, angka dan formasi yang ditetapkan, kita Jawa Barat mendapat penetapan Kepmenpan 293 tahun 2024
tentang formasi CPNS dengan jumlah 899. Nah, ini yang dijadikan lanjutan proses rekrutmen CPNS didasarkan kepada Kepmenpan nomor 293 tahun 2024. Adapun untuk P3K kita mendapatkan penetapan formasi melalui Kepmenpan nomor 329 tahun 2024 dengan jumlah 4.064 formasi. Nah, ini untuk teman-teman, khususnya yang di perangkat daerah, ini menjadi bagian yang waktu dari sejak awal kita komunikasikan, karena ini bagian yang kita persiapkan dari awal mengenai Anjab ABK dan seterusnya, termasuk ketika penetapan angka dari Kemenpan berapa formasi, ditindaklanjuti dengan jenis-jenis formasinya. Nah, ini Bapak Ibu, informasi mengenai kronologi tentang kenapa ada angka formasi. Dan itu yang Jawa Barat lakukan berkesesuaian dengan seluruh regulasi yang dipersiapkan oleh Kementerian Pan-RB dengan BKN, serta juga ini sama-sama diikuti oleh instansi pemerintah lain, baik itu kementerian, lembaga, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota dengan formasi yang mekanismenya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, adapun yang kita lakukan setelah penetapan ini, kita seperti yang Bapak Ibu ikuti dan kami berterima kasih karena kebetulan Jawa Barat termasuk yang paling besar non-ASN yang terdata di database BKN ikut dalam proses CPNS tahap P3K gelombang 1. Nah, P3K gelombang 1 yang kemarin Bapak Ibu ikuti itu diikuti oleh 23.000 dan ini jumlah yang relatif sangat besar untuk 23.896 lamar dari database BKN yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, waktu itu kita komunikasikan karena ada beberapa yang mungkin persiapan tidak memadai atau hal-hal lain, maka ada beberapa yang dorongan belakangan itu dari yang TMS kita dorong untuk ikutan pada pendaftaran di gelombang 2. Tapi yang 23.896 ini proses lanjut. Dilanjutkan dengan pemeringkatan terbaik, terus pengisian formasi P3K, dan hari ini Bapak Ibu itu sedang proses pengisian DRH pemberkasan. Nah, adapun untuk yang belum masuk pada posisi formasi, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur mengarahkan tidak boleh ada pemberhentian dari non-ASN yang aktif terdata di database BKN selama mengikuti proses ini ditindaklanjuti, maka seluruh non-ASN yang ada tidak boleh ada pemberhentian. Dan ini kita komunikasikan ke semua perangkat daerah, ke semua kepala perangkat daerah dengan teman-teman fasilitator kepegawaian di seluruh perangkat daerah. Dan mungkin Bapak Ibu juga setelah kita komunikasikan, maka bisa jadi dalam prosesnya ada yang mungkin tanggal 1 ada langsung lanjutan kontrak antara perangkat daerah dengan Bapak Ibu, ada juga ya mungkin minggu pertama, mungkin ada juga yang sekarang sedang dipersiapkan. Proses teknisnya bisa beragam, tetapi pada dasarnya tidak boleh ada yang diberhentikan selama sedang mengikuti proses penataan non-ASN yang 2024 yang kebetulan ada perpanjangan ke 2025. Jadi yang belum masuk pemeringkatan ketika gelombang 1, pastikan Bapak Ibu kalau nanti ada hal-hal yang mungkin belum clear, bisa nanti kami sampaikan link nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi, atau Bapak Ibu bisa bertemu dengan teman-teman pengelola kepegawaian di masing-masing. Hak dari Bapak Ibu yang tercatat di database BKN dan aktif memenuhi syarat dan sekarang sedang proses lanjutan, Bapak Ibu masih lanjut menjadi bagian dari pelayanan publik di Jawa Barat
dan Bapak Ibu dipersiapkan oleh Pemprov Jabar pembiayaan tetapnya belanja dari APBD, dan kami mendapat informasi ada penyesuaian sesuai dengan UMK terakhir. Nah, adapun untuk proses lanjutannya, untuk yang hari ini belum memasuk pada pemeringkatan, maka akan diusulkan paruh waktu. Jadi database Bapak Ibu ini tidak akan hilang. Yang masuk pemeringkatan ada proses lanjutan, sekarang proses sedang DRH. Untuk yang belum masuk pemeringkatan, maka Bapak Ibu adalah bagian dari persiapan ASN yang dipersiapkan untuk paruh waktu. Nah, nanti kelanjutan paruh waktu, anggaran kita sudah siapkan di APBD Provinsi Jawa Barat, lanjutan regulasi dari pusat tetap nanti akan kita ikuti bersama-sama. Nah, terus nanti untuk proses pengusulan paruh waktu nanti ada mekanisme yang ditempuh. Nah, untuk yang proses gelombang pertama yang Bapak Ibu ikuti di gelombang pertama kami informasikan untuk yang pemeringkatan lanjut sedang pemeringkatan, untuk yang lolos lanjut pemeringkatan, untuk yang belum masuk pemeringkatan Bapak Ibu masih bagian dari non ASN yang akan dilibatkan dalam pelayanan publik di Jawa Barat. Jadi ini pastikan seperti itu. Nah, nanti ketika yang sedang DRH nanti akan penetapan NIP P3K-nya, dan nanti untuk yang paruh waktu nanti NIP P3K-nya akan proses lanjut. Jadi untuk yang gelombang pertama, yang pemeringkatan P3K, yang belum masuk pemeringkatan ke P3K paruh waktu, dua-duanya mendapat NIP sebagai bagian dari ASN. Nah, ini untuk yang gelombang pertama. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau ada yang miss dengan ini, khususnya untuk keberlanjutan Bapak Ibu, untuk yang ikut di gelombang pertama masih ada pertanyaan atau ketidakpastian dari perangkat daerahnya, bisa menghubungi kepala perangkat daerahnya atau fasilitator kepegawaian di perangkat daerah, atau bisa juga menyampaikan informasinya ke kami. Jadi pastikan semua Bapak Ibu secara administrasi untuk gelombang 1 semuanya aman. Semuanya aman. APBD juga sudah dipersiapkan untuk kepentingan pengamanan keberlanjutan Bapak Ibu. Ini yang gelombang 1. Jadi mohon dibantu gelombang 1. Kalau kebetulan ada Zoom-nya, ini kebetulan terbatas room-nya, jadi hanya 1000. Teman-teman ada juga yang gabung mungkin di YouTube live streaming. Nah, kalau misalkan ada teman lain yang tidak bisa masuk kedua-duanya atau belum masuk ke baik Zoom maupun ke live streaming YouTube, diinformasikan bahwa untuk gelombang 1 yang sedang pemeringkatan, maka nanti proses DRH sekarang nanti akan NIP 3K. Untuk yang belum masuk pemeringkatan, maka menjadi bagian dari pelayanan publik Jawa Barat dengan nanti dipersiapkan NIP untuk P3K paruh waktu. Seperti itu. Nah, untuk P3K paruh waktu sampai hari ini kita masih menunggu regulasi pusat untuk teknisnya, tapi berkali-kali dari Kemenpan dengan BKN sosialisasi mengenai solusi ketika ada P3K dan P3K paruh waktu. Jadi tinggal masalah regulasi lanjutan untuk memformalkan informasi-informasi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pan-RB dan BKN. Izinkan saya untuk lanjut ke proses yang kedua, gelombang 2. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini mohon dibantu hari ini yang penting untuk kita menyelesaikan penataan non-ASN. Karena apa? Hari ini ada teman-teman di antara teman-teman Bapak Ibu yang mempunyai kelengkapan memadai untuk daftar, khususnya database BKN, non-ASN database BKN, tapi belum daftar. Nah, ini kami meminta bantuan seluruh Bapak Ibu yang mempunyai rekan yang persyaratannya terpenuhi tetapi hari ini belum daftar. Ada yang belum daftar. Kami mengucapkan terima kasih karena sampai tadi malam jam 12.00 kami ngambil data ada 7.463 yang daftar.
Nah, tapi di antara non-ASN yang masuk database BKN masih ada yang kami perkirakan memenuhi syarat tapi belum daftar. Nah, kami tadi malam sudah meminta bantuan lagi, meminta bantuan kembali kepada teman-teman di perangkat daerah untuk non-ASN di internal perangkat daerahnya untuk disisir siapa yang non-ASN database BKN yang memenuhi syarat tetapi belum daftar. Jadi mohon dibantu ya. Nah, untuk yang persyaratannya terpenuhi, tolong dibantu untuk diingatkan daftar segera. Nah, kalau ada yang belum clear dengan mekanisme daftarnya, bisa hubungi kami atau bisa menghubungi fasilitator kepegawaian di perangkat daerah. Nah, izin menyampaikan, sebelumnya sudah kami informasikan di formal ke perangkat daerah dan di media kita, Bapak Ibu, yang tahap 2, pelamar murninya, pertama, guru non-ASN di sekolah negeri terdata di Dapodik minimal 2 tahun atau 4 semester. Ya, jadi guru non-ASN di sekolah negeri terdata di Dapodik minimal 2 tahun 4 semester. Terus yang kedua, lulusan PPG, ini masih guru, terdata di Kemendikbud, ini juga sama. Yang berhak melamar di tahap 2. Yang ketiga, nakes non-ASN yang bekerja minimal 2 tahun terus-menerus. Nah, untuk yang keterangan 2 tahun terus-menerus, nanti keterangan dari kepala perangkat daerah. Terus yang berikutnya, tenaga teknis non-ASN yang bekerja minimal 2 tahun terus-menerus di perangkat daerah, dibuktikan oleh keterangan dari kepala perangkat daerah. Nah, ini tolong dibantu. Nah, untuk yang ini kita anggap murni karena untuk yang yang Dapodik, yang PPG, yang nakes lebih dari 2 tahun, non-ASN teknis lebih dari 2 tahun, ini tidak masuk di syaratan yang untuk gelombang pertama. Jadi kita sebut sebagai pelamar murni. Nah, adapun tambahannya, istilah tambahan itu bukan berarti ada grade-nya, bukan. Tetapi bahwa ini ada kesempatannya, sebetulnya di gelombang 1 juga ada kesempatannya. Tetapi ada beberapa persyaratan yang bisa jadi tidak terpenuhi di gelombang 1, masuk di gelombang 2, yaitu database non-ASN yang TMS pada seleksi administrasi P3K gelombang 1. Jadi Bapak Ibu, pelamar yang tidak terpenuhi persyaratan administrasinya pada gelombang 1, mohon dibantu untuk diingatkan menyampaikan pendaftaran ke gelombang 2. Terus yang berikutnya, pelamar yang terdata database non-ASN BKN yang TMS pada seleksi administrasi waktu CPNS. Jadi waktu CPNS ada teman-teman non-ASN database BKN yang ikut daftar tetapi gagal di proses administrasi. Maka yang bersangkutan harus daftar ulang di pendataan yang gelombang 2. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, teman-teman yang non-ASN ini yang kami undang sekarang dalam 5 hari ke depan, mudah-mudahan semuanya bisa masuk, yaitu pelamar terdata database non-ASN BKN yang belum melamar, belum submit lamaran pada seleksi baik CPNS maupun P3K. Jadi yang tahap 1, teman-teman yang non-ASN yang belum daftar, silahkan semuanya daftar. Penyesuaiannya adalah bisa jadi teman-teman waktu di gelombang pertama merasa bahwa formasinya tidak terpenuhi persyaratannya. Nah, di gelombang 2, Bapak Ibu, misalkan ini informasi spesifiknya nanti bisa dimintakan keterangan baik ke kami maupun ke fasilitator kepegawaian perangkat daerah. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe.
Dan tadi malam kami meminta kepala perangkat daerah dan tim untuk menyisir nama-nama yang kami kirimkan ke perangkat daerahnya. Nah, untuk non ASN database BKN yang belum daftar ini, itu salah satunya, misal nih, salah satunya adalah ketika ijazah yang pada gelombang pertama minimal SLTA ternyata yang bersangkutan misalkan SD atau SMP. Nah, di gelombang 2 ada dibuka jabatan yang dipersiapkan untuk menampung atau formasi yang disiapkan untuk menampung baik itu lulusan SD maupun itu lulusan SMP. Sehingga ketika di pendaftaran di gelombang pertama yang bersangkutan tidak bisa masuk, yang di gelombang kedua yang bersangkutan bisa ikut daftar. Nah, ini mohon dibantu. Jadi di perangkat daerah itu ada beberapa yang database BKN tapi belum daftar, bisa jadi karena yang bersangkutan misalkan keluarga kita non ASN database BKN udah meninggal misalkan, atau kebetulan sudah lewat masa usianya untuk pendaftaran. Kalau yang seperti itu kita tidak bisa paksakan. Yang berikutnya bisa saja atas inisiatif pribadi yang bersangkutan tidak melanjutkan lagi untuk berminat menjadi P3K. Nah, maka kita tidak bisa paksakan. Tetapi untuk yang memenuhi syarat, tapi sampai hari ini mungkin karena belum dapat informasi atau apapun, mohon dibantu oleh Bapak Ibu non ASN antar Bapak Ibu dengan teman, tolong saling ingatkan. Ataupun perangkat daerahnya mengingatkan kembali. List yang belum daftar sudah kami kirim ke perangkat daerah untuk dibantu komunikasi dengan semua non ASN yang terdata di perangkat daerah. Kecuali memang sudah tidak aktif. Kalau sudah tidak aktif, kita tidak bisa memaksakan yang bersangkutan, tidak bisa menyertakan yang bersangkutan. Misalkan database BKN 2022 pendataan, yang bersangkutan begitu selesai pendataan langsung resign dari pelayanan kita, maka yang bersangkutan tidak bisa kita daftarkan karena sudah tidak aktif. Tapi untuk yang aktif, persyaratan terpenuhi, mohon dibantu diingatkan, masih ada waktu sampai tanggal 15 agar sesegera mungkin mendaftarkan diri. Khusus untuk non ASN database BKN yang belum daftar, posisi datanya Bapak Ibu sudah di database BKN, maka pola pendaftarannya sangat sederhana, yaitu menyampaikan kopi KTP dan menyampaikan foto yang bersangkutan. Itu saja dulu. Nanti proses lanjutannya ada di Panselda dan Panselnas. Jadi ingatkan ke teman-teman database BKN yang memenuhi syarat, yang masih aktif, mungkin kemarin berhalangan untuk masuk di gelombang 1 atau tidak memenuhi syarat di gelombang 1, salah satunya karena ijazah. Sekarang ijazah, selama pegang ijazah SD, pegang ijazah SMP, maka yang bersangkutan bisa mengikuti proses lanjutan dari tahap 2. Bapak Ibu, ini ya, yang paling utama yang ini, karena ini datanya sudah ada di Kementerian Pan-RB, data sudah ada di BKN, sehingga begitu tidak daftar, Kemen Pan-RB dengan BKN mempertanyakan, kenapa yang bersangkutan tidak daftar? Nah, tolong dibantu. Bantu kami untuk memberikan informasi ke teman-teman yang belum daftar, padahal yang bersangkutan memenuhi syarat. Adapun untuk pelamar murni, silahkan pelajari masing-masing. Kalau ini kami tidak punya data khususnya jumlahnya berapa. Yang ini perangkat daerah mungkin bisa mendorong seseorang ketika memenuhi persyaratan, maka sesegera mungkin mendaftarkan. Dan jumlah sekarang sudah 7.463, cukup besar. Nah, ini tadi ada catatan juga, ada 412 yang harusnya menyampaikan pelamaran, tapi belum melamar sampai hari ini. Tapi mungkin angkanya bisa ada penyesuaian lagi. Kami menunggu untuk yang database BKN yang belum daftar sesegera mungkin daftar, supaya rekapnya nanti bisa dijadikan dasar untuk proses lanjutan status Bapak Ibu. Status yang di medsos juga, kapan kami dapat NIP dan segala macam, kami dapat informasi
salah satu status ASN itu adalah punya NIP. Jadi bisa jadi pengelompokannya P3K dan paruh waktu, tetapi dua-duanya akan dipersiapkan NIP sesuai informasi awal dari Kemenpan RB dengan BKN. Jadi Bapak Ibu tolong dibantu, diingatkan ke teman-teman yang belum daftar untuk menyampaikan pendaftaran khususnya untuk yang masuk database BKN. Seperti itu. Nah, adapun Bapak Ibu, untuk yang proses 2 ini, gelombang 2 ini, selama Bapak Ibu sedang mempersiapkan, maka Bapak Ibu mempunyai hak untuk mendapat pelayanan menerus dari perangkat daerahnya menjadi bagian pelayanan publik di masing-masing perangkat daerah. Jadi selama Bapak Ibu sedang memproses untuk tahap 1, tahap 2, walaupun tahap 1 misalkan sudah ada peningkatan dan semuanya itu mempunyai hak untuk mendapat kelanjutan pelibatan Bapak Ibu di perangkat daerah. Jadi Bapak Ibu ini yang mungkin bagian dari yang 7.000 atau bagian dari bahkan yang 412 yang belum menyampaikan submit pelamaran, kalau yang bersangkutan aktif dan database BKN, maka yang bersangkutan itu masih menerus mempunyai hak untuk dilibatkan dalam kegiatan di perangkat daerah. Jadi tidak boleh ada pemberhentian sepihak ketika memenuhi syarat masih dalam proses seleksi CASN. Dan ini juga kami meminta bantuan sangat ke Bapak Ibu baik perangkat daerah maupun teman-teman dari non-ASN supaya lanjutannya legal, maka harus terdata di seluruh proses, salah satunya proses di gelombang 2. Jadi gelombang 2 adalah ikhtiar kita untuk memformalkan Bapak Ibu yang hari ini non-ASN menjadi ASN. ASN-nya nanti kita mungkin ada pengelompokan ke P3K dan P3K paruh waktu sesuai regulasi yang ada. Bapak Ibu, Pemprov Jabar mempersiapkan rupiah dengan 2 skenario. Untuk yang lulus CPNS, lulus P3K, maka nanti menjadi belanja pegawai dalam kategorinya. Dan itu sudah dipersiapkan. Tetapi di sisi lain, untuk yang belum masuk pemeringkatan pun, rupiahnya sudah kita persiapkan. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan sesuai edaran dari Bu Menteri Pan RB, pembiayaan untuk yang sedang proses tidak masuk pemeringkatan tetap dipersiapkan, kategorinya masuk di belanja non pegawai. Jadi urusan APBD sudah aman untuk membackup pembiayaan Bapak Ibu selama Bapak Ibu aktif di 2 tahun terakhir, Bapak Ibu masuk database BKN dan seterusnya sesuai kriteria yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir dengan urusan pengeposan pembiayaan penganggaran. Dan mekanisme yang ditempuh oleh Pemprov Jabar tidak lepas dari mekanisme yang diatur baik itu oleh Kemenpan RB maupun oleh BKN. Sehingga bisa saja nanti kalau ada beberapa hal tertentu yang untuk klarifikasi, kalau tidak clear ke kami, maka kami juga biasa mendapat informasi tambahan tentang konsultasi Bapak Ibu ke BKN. Disampaikan ke kami atau ke Kemenpan, disampaikan ke kami. Tapi selama bisa selesai di antara kita informasi-informasinya, maka Bapak Ibu prioritaskan datang dulu atau komunikasi dulu dengan BKD Jawa Barat atau dengan perangkat daerahnya. Untuk ada yang merasa ketidakpastian dalam urusan status, urusan penganggaran, dan seterusnya. Bapak Ibu seperti itu. Jadi tolong nanti yang berkali-kali saya minta bantuan ke Bapak Ibu perangkat daerah dan teman-teman non-ASN-nya untuk non-ASN database BKN yang belum daftar, maka tolong diingatkan untuk daftar. Adapun untuk pelamar murni yang tadi 4 kategori, selama teman-teman Bapak Ibu memenuhi syarat, ada keterangan dari kepala perangkat daerahnya, dorong sesegera mungkin daftar supaya ada kepastian legalitas lanjutannya. Nah, itu Bapak Ibu seperti itu. Jadi, nah untuk yang gelombang 2 ujungnya, ini Bapak Ibu di gelombang 2 bisa jadi ada proses di mana
yang masuk pelamar murni itu masuk pada formasi P3K yang di gelombang 1 ada beberapa yang belum terisi. Jadi bisa saja nanti Bapak Ibu menjadi bagian dari P3K yang memenuhi persyaratan ketika yang di gelombang satunya formasi yang bersangkutan tidak terpenuhi. Jadi nanti gelombang 2 ini bukan hanya untuk urusan legalitas ASN melalui slot paruh waktu, tetapi juga ada formasi-formasi tertentu yang di gelombang 1 ternyata tidak atau belum mendapatkan pengisian. Nah, ini berpeluang untuk Bapak Ibu dapatkan melalui proses seleksi yang di gelombang 2 untuk P3K-nya. Tetapi kami teryakinkan oleh pemerintah pusat, proses semua yang memenuhi syarat itu menjadi ASN dengan pengelompokan ada 3 kategori, yaitu CPNS, P3K, dan P3K paruh waktu. Dan kategorinya, informasinya semua menurut sosialisasi yang disampaikan Kemenpan RB dengan BKN terkategori ASN. Lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dari sisi timeline kami minta bantuan untuk yang teman-teman yang hari ini mengikuti tahap 2. Kalau yang mengikuti tahap 1, Bapak Ibu kalaupun ada pertanyaan tentang status yang kami sudah sampaikan tadi ya. Tapi untuk yang teman-teman ikutan gelombang 2, ini ada informasi tambahan mengenai proses lanjutan. Tadinya pendaftaran ditutup tanggal 31 Desember 2024. Ternyata oleh Kemenpan RB dengan BKN diarahkan untuk diperpanjang karena ada di antara Bapak Ibu yang belum daftar. Perpanjangan pertama sampai tanggal 7 Januari 2025. Perpanjangan kedua sampai tanggal 15 Januari 2025. Masih ada waktu 5 hari ke depan, perangkat daerah mengingatkan stafnya atau teman-teman Bapak Ibu mengingatkan untuk yang belum daftar, tolong segera mungkin daftar untuk yang memenuhi syarat. Nah, ini tanggal 15 Januari daftaran selesai. Nah, nanti kami mendapat tugas untuk proses verifikasi administrasi sampai tanggal 3 Februari. Terus yang berikutnya ada proses penyampaian pengumuman hasil seleksi administrasi 18 Februari. Tanggal 21 Februari 19 sampai 21 ada masa sanggah ketika ada informasi-informasi yang belum clear antara Bapak Ibu dengan kami sebagai Panselda. Nanti ada jawab sanggah, ada hak Bapak Ibu untuk memberikan sanggahan dan tugas kami untuk memberikan jawaban terhadap sanggahan. Yang berikutnya ada pengumuman pasca sanggah. Jadi diumumkan lagi nanti. Jadi tolong dibantu dari sekarang kelengkapannya dipersiapkan dengan memadai supaya jangan sampai nanti waktu proses lanjutan itu ada yang tidak clear sehingga kita harus melalui. Jadi clearkan dari sekarang kelengkapan segala macam, nanti tolong dibantu. Tapi ada hak Bapak Ibu ketika belum clear nanti menyampaikan sanggah ke Panselda. Nah, terus nanti ada pengumuman sanggahnya dan 24 Maret sampai 8 April nanti ada penjadwalan seleksi kompetensi. Bapak Ibu dicatat dari sekarang. 24 Maret sampai 8 April. Terus yang berikutnya ada seleksi kompetensinya yaitu 17 April sampai 16 Mei. Terus berikutnya ada pengolahan nilai seleksi kompetensi dari 22 April sampai 21 Mei. Dan izin Bapak Ibu untuk yang urusan penjadwalan seleksi, pelaksanaan seleksi, itu karena ini pelaksananya juga terpusat Panselnas, maka Bapak Ibu tertib untuk mengingat jadwal. Kita tidak selalu leluasa untuk, karena ini dalam skala nasional, tidak selalu leluasa untuk penyesuaian, sehingga tolong Bapak Ibu memonitor terus informasi dari kami, memonitor melalui perangkat daerah juga, supaya jangan sampai miss waktu penjadwalan pelaksanaan seleksi kompetensi yang dilaksanakan nanti oleh Panselnas. Seperti halnya kemarin waktu CPNS dengan P3K tahap pertama. Nah, nanti akan sampai 21 Mei nanti akan pengolahan nilai,
Terus ada pengumuman kelulusan lagi sampai 31 Mei dan lanjutannya dengan DRH. Yang lanjutannya dengan penetapan NIP P3K dan P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, seluruh rangkaian ini itu dipersiapkan regulasi lanjutannya oleh Kemenpan RB. Yang penting Bapak Ibu ikut dulu seluruh proses ini. Hari ini yang penting Bapak Ibu ikut dulu seluruh proses yang sudah dipersiapkan oleh Pemprov Jabar dan nanti akan dilanjutkan dengan Panselnas oleh BKN. Tolong ke semua Bapak Ibu ikut dulu seluruh prosesnya. Nanti kita cerita optimal tidak optimalnya kemudian, tapi yang penting seluruh proses Bapak Ibu ikuti dulu. Nanti kelanjutan regulasi nanti kita tunggu dari Kemenpan RB dengan BKN, tapi yang penting, yang utama adalah seluruh proses Bapak Ibu ikuti dulu. Dan cermati hal-hal yang dipersyaratkan, penuhi hal-hal yang dipersyaratkan, nanti kalau ada yang tidak clear, komunikasi dengan kami atau dengan perangkat daerah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu helpdesk pengadaan ASN di kami, silahkan sampaikan chat ke kami. Ini kita siapkan 24 jam, nanti mudah-mudahan di antara kami bisa berbagi waktu untuk merespon. Tapi kalau kebetulan belum terbahas, kemungkinan volume chat yang masuk satu waktu bisa jadi. Ini sebetulnya helpdesk yang sebelumnya pun kita udah sampaikan ke Bapak Ibu, tapi kita sampaikan kembali. Tapi di samping itu kami sangat berharap di perangkat daerah masing-masing boleh berjenjang. Bapak Ibu non ASN di masing-masing perangkat daerahnya untuk menyampaikan hal-hal yang perlu penjelasan lanjutan. Kalau bisa selesai di perangkat daerahnya, kami akan sangat bersyukur karena yang kita bicarakan hari ini plus minus 27 sampai 30 ribu kalau melihat pencatatan data waktu gelombang 1 dan awal gelombang 2. Jadi dengan jumlah yang begitu besar, kami sangat berharap proaktifnya teman-teman pengelola kepegawaian perangkat daerah untuk fasilitasi teman-teman ASN kita yang hari ini sedang proses mengikuti proses seleksi P3K, baik itu yang lanjutan di tahap 1 maupun yang di tahap 2. Bapak Ibu, ini informasi tentang hal-hal yang bisa kami sampaikan. Kami yang utama, kalau yang tentang teman-teman gelombang 1, kami ucapkan terima kasih. Urusan kita, urusan tindak lanjut legalitas, dan ini nanti akan dipandu oleh Kemenpan RB dengan BKN. Jadi kalau Bapak Ibu belum clear di kami pun, nanti bisa memonitor informasi dari Kemenpan RB dengan BKN. Tapi yang paling utama adalah teman-teman yang memenuhi persyaratan yang belum daftar, ini tolong dibantu. Yang utama itu. Yang utama pertemuan hari ini adalah masih ada 5 hari ke depan untuk teman-teman kita yang belum daftar padahal memenuhi syarat. Baik itu yang murni untuk di tahap 2 maupun yang tambahan dengan kriteria yang tadi kami sampaikan. Yang sebelumnya juga kami sampaikan. Khusus untuk teman-teman non-ASN yang memenuhi persyaratan di gelombang 2 yang belum masuk di gelombang 1, kami datanya sudah sampaikan ke perangkat daerah. Kalau belum tersampaikan ke masing-masing Bapak Ibu bisa cross-check ke perangkat daerahnya untuk sesegera mungkin menyampaikan submitnya. Nah, demikian Bapak Ibu hal-hal yang bisa kami sampaikan.